ini harus diobatin atau diintervensi, ya, diobatin. Nah, bagaimana obatin? Ya pakai ada pengobatannya, yaitu ya pakai obat. Obatnya apa? Fisioterapis, terapis tuh, terapi, pengobatan, ya, pengobatan dengan fisik, ya, nah, fisika, ya, nah, dengan cara fisika pengobatannya. Nah, kalau kemoterapi atau farmaka itu kan kimia, ya. Nah itu jadi dengan cara fisika, ya. Nah itu jadi kita mau membalikan yang nggak normal ke normal dalam tanda kutip, nggak tahu nyampe nggak normal ya. Kalau yang kronis kan nggak mungkin normal, ya kan. Nah tapi kita berusaha mencegah, memperbaiki, meningkatkan kualitas hidupnya kalau yang kronis, ya, biar hidupnya itu enak, bahagia, kan gitu, ya. Nah itu. Nah kemudian untuk kalau kontrol breathing itu kamu sekarang kontrol nafas nggak? Iya. Sekarang? Wah, mana sih? Kalau kamu tidur kontrol nafas nggak? Enggak. Tidak. Jadi tapi nafasnya katanya bisa dikontrol. Iya. Nah kenapa? Ya, napas itu bisa dikontrol karena dia ada pusat pernapasannya itu yang volunteer, yang bisa diatur, yang dikelola, ya. Nah kemudian ada yang otonom, yang tidak kamu nggak bisa ngatur, ya, yaitu simpatis dan saraf Simpatis. itu letaknya di pons, ya, medulla oblongata. Kemudian yang bisa diatur letaknya di korteks cerebri, ya. Nah, itu kalau di korteks ini bisa diatur, ya. Kalau sudah soal pons sama tulang apa medulla oblongata itu sampai ke itu kamu nggak bisa ngatur, ya. Nah, kamu bisa ngatur jantung denyut nggak? Bisa, ya. Nah, tapi kamu bisa nurunin, ya. Nah, napas itu bisa diatur. Kontrol napasnya diatur karena napasnya kamu tidak normal. Nah, diatur ke arah normal. Bagaimana normal, pernapasan normal bagaimana? Coba cowok dua deh, maju. Cowok yuk. Maju ya. Jadi dasarnya harus tahu dulu, ya. Kalau kita mau memperbaiki. Nah, dua-duanya boleh buka baju, ya. Nah, masker nggak usah buka juga, nggak apa-apa. Corona sekarang yang enteng. Ya, ke kampus aja yang takutan. Iya. Ya. Iya Pak. Udah vaksin beberapa kali. Oke. Nah, nanti tekniknya tolong di video biar nggak lupa. Ya. Oke Pak. Ketemu masalahnya ketemu nanti. Iya. Ya, udah, oke. Ya. Biasa aja. Ya, biasa aja. Kalian berapa? Nah, mana yang bergerak? Nah, napasnya. Coba kamu lihat. Ini nggak bergerak. Ini nggak ada otot napasnya yang bekerja. Ya. Jadi ini nggak ada otot napas yang bekerja. Ya. Ciri sesak itu pola napas nggak normal. Pola napas nggak normal cirinya salah satu pernapasannya bertenaga. Jadi ada otot jantung bekerja. Coba tarik napas. Nah, kerja. Ini cekung, dia kerja. Itu ya, ciri napasnya nggak normal. Dua, pernapasannya
frekuensi pernapasannya tidak normal juga, bisa lebih bisa kurang. Kalau kurang namanya radipnu, kalau lebih nu, ya. Kalau normal nu, ya. Nggak tahu istilah normal. Enggak. Saya udah. Iya, Pak. Ya, oke, ya nggak tahu. Harus dibiasakan, harus tahu itu. Itu ada memang ya. Iya, Pak. Normal penuh ya. Nah, itu harus tahu dulu. Jadi ciri napasnya itu tidak normal, satu RR-nya tidak normal, Tidak normal. ya, frekuensi pernapasan. Pesan Nah, berapa yang normalnya? 20. Nah, 16 sampai 20. wah ketinggian ya. 12 sampai 20. 16 saja. Oh. 16 saja ya. Masih bisa ditolerir sampai 20. Nah, itu sudah berat. Ya. Nah, jadi 12 sampai 16. Nah, itu frekuensinya. Nah, kemudian pergerakannya bagaimana? Nah, coba ya. Mana yang bergerak? Ya, agak lower ya. Coba kamu. Nah, itu. Nah, ini coba mana yang lebih bergerak? Ini sama sini coba. Ya. Nah, coba sini. Nah. Biasa aja, jangan tarik nafas. Mana yang bergerak? Lebih bergerak. Bawah, lower, Ulangin. lower. Apa? Lowernya lebih bergerak. Iya. Ya, di atas enggak. Kalau di atas bergerak, di atas tarik. Nah, ini akan kerja. Lowernya. Nah, ini pola napas yang normal. Ya. Pola napas yang normal gini. Jadi lower thorax yang yang kembang kempes. Ya, yang kembang kempes termasuk perut nggak apa-apa karena diafragma. Diafragmanya yang naik turun. Nah, itu yang disebut dengan pernapasan tidal. Tidak. Ya, nanti volume tidal kamu tahu, pernah jelasin, ya, cuma 500 mili. Ya, udah keluar masuk tanpa kamu bertenaga. Nah, itu ya, ini yang disebut napas tidal. Ya, pernapasan tidal, pernapasan yang tidak yang sehari-hari yang kamu tidak sadari. Ya, itu pernapasan tidal. Ya, nah ini. Jadi nanti coba satunya ngitung berapa pernapasannya. Coba dihitung. Ayo, dihitung. Per menit. Ya, ini ya, karena ini penting. Setiap kegiatan harus diselingi sama kontrol breathing. Kalau tidak, penyakit paru atau jantung itu dia akan dia kalau sesak itu ada peningkatan kebutuhan oksigen 30%. Dari mana ngambilnya? Hah? Ngambilnya dari mana? Buat dia sendiri aja gak cukup, buat santai ditambah sesak. Nah, ngutang kapan dibayar? Ngutang oksigen, kan gitu. Nah, jadi ya itu, ya tak? Paham ya? Nah, coba dihitung berapa normalnya? Berapa pernapasan dia? Ya, satu hitung, silakan hitung. Pak, izin ya Pak. Ya, kira mau ngitung. Oh, itu enggak. Ya, hitung. Yan, taruh di perutnya. Semuanya kan? Mau apa? Iya. Semuanya kan? Mau apa? Sini. Timer. Dari perutnya ini nggak apa-apa, kelihatan dari perut. Dari perut. Biasa aja. Nah, gitu. Ya, gitu gitu. Ya. 2, 3. Diam badannya. Detik saja. Ingat nggak ya? Berapa? 24.
harus diturunin. Ya oke, nggak apa-apa 20. Sekarang kamu jongkok berdiri. Cie olahraga. Ya, kan situ kejedot kan. Ini aja. Nah, enggak. Oh. Cepat. 4 jam, 4 jam. Ya. Terus. Nah, cocok. Semangat kurus Aryan. Kalau capek dah langsung berhenti. Oh, nanti yang mau ya. Lahyan. Oke, ntar kamu hitung lagi ya. Iya. Oke. Mulai ya. 1. Nah, ini udah naik. Nah. Oh iya. Oh iya. Udah. Mulai. Oh iya. Ya. Kok goyang nafas? Dada otaknya ini naik ke atas ya. Karena dia gemuk nggak kelihatan ototnya kerja. Ya. Nanti itu. Mulai. Siap yang? 1, 2, 3. Nah, itu napasnya berarti dalam istirahat seharusnya kan nggak begitu, ya kan? Nanti kamu sini duduk, ini juga ya. Nah, udah nanti di mana bantalnya nggak ada. Nah, coba kita duduk terbalik dikit. Udah. Coba tarik napas. Tiup. Nah, ini tarik. Jadi biar dua, tiup. 1, 2, 3. Tarik. 1, 2, tiup. 1, 2, 3. Tiup. 1, 2, 3. Tarik. 1, 2, tiup. 1, 2, 3. Ini jadi kita rangsang ini buat kontraksi. Kan di sini yang bergerak lah. Distimulasi dong ototnya ya. Nah itu distimulasi, condong ke depan begini biar otot ini nggak kerja. Kalau dia begini dia bekerja ya, condong ke depan begini. Di belakang ini tidak ada otot pernapasan yang bekerja, tidak ada ya. Bilang nanti upper trapezius spasme, iya dia spasme nanti kalau orang sesak, tapi bukan otot itu yang bekerja. Otot yang kerja adalah otot sternocleidomastoideus, scalenus. Nah, nanti dia akan mengimbangin otot ini. Ini ya yang jadinya apa? Jadi memendek dan spasme. Upper trapezius. Ya, yang ngimbangin otot ini yang bekerja. Dia bekerja dari napas tuh begini. Nah, ya kan akhirnya dia otot ini, kalau otot ini nggak diperpanjang, ini kan usaha dia memanjang. Lebih gampang dia kerja, ketarik ke atas. Nah itu ya, ini harus tahu mekanika juga. Jadi ini masalah muskuloskeletal ya. Nah jadi itu control breathing ya. Jadi gini dia santai begini. Nah dengan tegak begini, isi perut juga turun ya. Isi perut turun, kemudian diafragma lebih leluasa. Saat kontraksi dia akan turun diafragma, nggak ada desakan dari isi perut. Tarik nafas, coba. Nah ini diafragmanya turun, ya, turun ke bawah. Jadi tekanannya jadi volumenya jadi lebar, lebih luas, volumenya jadi besar. Kemudian tekanannya jadi turun, volume besar kan tekanan turun, kan? Udara keluar gampang masuk, ya. Nah jadi ini prinsip dasar kontrol breathing. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba praktekin. Ini otot bantu napas. Kamu tahu otot bantu napas yang mana? Sternocleido. Ya. Yang jelas kalau otot pernapasan biasa tidal itu costalis, intercostalis, externus, inspirasi dan diafragma. Ya toh, itu aja. Nah kalau selain itu yang bekerja itu berarti kan tidak normal. Otot bantu. Ya, nah itu. Ekspirasi juga begitu. Ekspirasi intercostalis internus, ya. Nah itu yang bekerja. Cuma itu aja. Ya, itu.
Nah, nanti rectus abdominal, nah, kemudian obligus Internal. quadratus Lumborum. lumborum itu sebagai pembantu. Nah, itu nanti dipakai buat batuk, buat pusli breathing, ya, itu dipakai buat itu. Untuk ekspirasi lah pokoknya. Ya, nah itu. Untuk ekspirasi. Jadi kemudian diukur, dilihat itu otot yang nggak normal ikut bekerja, ya, pada pernapasan biasa. Nah, jadi sesak ya, otot bekerja, otot bantu pernapasan, RR-nya cepat atau lambat juga, bisa cepat bisa lambat. Pokoknya frekuensinya nggak normal, ya, dia nggak normal penuh, ya, dia bisa berarti penuh, bisa Takipnu. ya. Nah, ada juga nanti kita lihat kedalamannya, apakah dangkal, apakah dalam. Ada yang cepat itu dalam, itu namanya hiperventilasi, ya. Ada yang dangkalnya cepat, itu namanya apnu. Nah, itu pola nafas. Paham ya? Nanti itu di Kan video udah gue. nanti itu harus diintervensi pakai teknik control breathing. Control breathing itu ingat posisinya harus tegak, ya. Maksudnya terangnya ini harus tegak vertikal, agak vertikal, agak nunduk ke depan sedikit. Bukan harus duduk saja, berdiri juga bisa. Misalnya ke kamar mandi dia capek, kita begini aja, boleh. Ya, condong ke depan kan? Ya. Ya, bisa nggak? Atau dia begini juga boleh, ya. Begini. Ya. Oke. Nah, dah. Itu. Jadi nggak harus duduk. Tapi kalau tidur nggak bisa. Kalau begini nggak bisa. Ada head lain dikasih control breathing, ngaur. Ya. Nah, itu ngaur itu. Jadi fisioterapi rata-ratanya ngasih control breathing itu posisinya Hafai. ya, head lain. Ngaur. Ya. Nah, oke. Dah. Tidur. Nah, kemudian kita masuk ke teknik pembersihan jalan napas, ya. Itu ada postural drainase, ya. Kemudian ada mapping, ada vibrasi, kemudian huffing dan puffing. Ya, toh? Ya. Nah, itu. Nah, saya udah jelaskan kenapa sih harus dikeluarkan. Kan tubuh sudah punya pertahanan sendiri. Pertahanan utama tubuh terhadap masalah saluran napas itu adalah batuk. Ya, itu sudah refleks, itu pertahanannya, batuk. Kalau nggak bisa silianya. Ya, itu pertahanan pertama. Nah, batuk. Jadi misalnya kena corona, ya batuk kan? Nah, itu pertahanan pertama terhadap ada rangsangan, iritasi, benda asing, ya, yang masuk ke saluran napas sampai ke bronkus, dari hidung, tenggorokan sampai bronkus. Pertahanannya adalah batuk. Ya, alveolus enggak sampai bronkus. Ya, karena ada iritasinya itu sampai ke bronkus, bukan sampai alveolus. Nah, itu kenapa dia nggak bisa? Seharusnya bisa keluar, ya. Kalau dalam keadaan normal bisa keluar, nggak perlu fisioterapi ngajarin batuk, ya, nggak perlu. Nah, karena dia kena banyak masalah di saluran napas itu, ya, kadang-kadang terinfeksi, ya. Saya kemarin sudah jelaskan. Nah, kenapa dia nggak bisa keluar, ya? Nah, itu satu karena silianya nggak bekerja, ya, lemah
atau tidak bisa tidak terkoordinir kerjanya. Sebenarnya Syria banyak ribuan jutaan, tapi dia kerjanya yang sini lemah, yang sini jadi nggak saling ya begini ya, nggak saling menyambut itunya. Nah itu lemah. Nah terutama lemah itu BA itu biasanya akibat dari radang ya, radang itu contohnya radang paru pneumonia ya misalnya ya, kemudian bronkiektasis, kemudian cystic fibrosis, ini silianya kurang bagus ya. Nah kemudian juga akibat nanti kalau kamu di ICU itu akibat dari bius, kan kerjanya jadi pelan ya, jadi lemah karena udah dibius ya toh. Nah jadi lemah, akhirnya apa? Nah ada dahak di situ tidak bisa dikeluarkan karena setiap iritasi pada saluran napas itu akan ada produksi dahak. Ini nggak bisa dikeluarkan, tidak bisa dikeluarkan, akhirnya ya fisioterapi bantuin ya, nah, bantuin. Nah mau bantuin persyaratannya apa? Bantuin ya, batuknya nggak bagus, kalau kita paksa batuk. Nah, saya pernah jelas berapa kecepatan batuk per jam, kecepatannya berapa per jam batuk? Capek. Kalau nggak batuknya dahaknya nggak keluar, capek nggak? Capek. Keringetan. Nah, ya dahaknya nggak keluar itu kenapa? Bisa kental, bisa memang dia jauh di bawah karena silianya nggak ngangkut ke atas. Gitu, ya. Nah, jadi dilihat. Jadi kalau mau mengeluar dahak, dilihat dulu kental apa enggak. Tahu dari mana kental apa enggak dahaknya? Ya dilihat aja kencingnya. Kalau kencingnya warnanya sudah pekat, ya ini kurang cairan. Atau dia demam juga, dahaknya kental. Ya, demam dahaknya kental. Karena panas dia harus buang panas, kering. Karena buang panas buat O2, CO2. CO2 sama H2O, kan dia keluar banyak untuk melawan panas. Jadi dia dahaknya akan kental. Jadi dahak kental kebanyakan itu akibat demam dan dehidrasi. Ya, bukan kena apa-apa. Nggak ada yang lain penyebabnya. Kena demam dan dehidrasi. Ingat, demam makanya jangan berarti. Ya, diatur control breathing aja sama positioning. Jadi demam itu control breathing, positioning. Udah ingat, catat itu. Jangan dihantam saja. Karena demam itu nanti akan butuh oksigen yang tinggi juga. Ya, oksigen tinggi. Sama juga 30% lagi. Jadi setiap kenaikan suhu 0,5, 0,6 derajat, dia akan peningkatan kebutuhan oksigennya 10%. Kalau suhu tubuh kita 36 normal atau 37, nah kalau naik jadi 38 berapa? Sudah hampir 20%. Ya, tekor lagi dia sesak. Nah ini harus perhitungan gitu ya. Jadi jangan di sana dilatih kayak gitu Pak kalau demam. Di sana enggak begitu. Kamu harus ada dasar teorinya gitu. Ya, jangan diadu-adu begitu fisioterapisnya. Ya, nanti di persahabatan di Cipto kayak gitu, persahabatan gitu, Fatmawati gitu. Kenapa kamu latih? Apa tujuan kamu latih gitu? Oh saya lihat di situ gitu Pak. Nah itu nggak boleh ya. Ya oke. Nah jadi pengeluaran dahak itu dilihat dulu ya sebelum kita melakukan demam apa enggak. Kemudian dahaknya kental apa enggak, kira-kira kencing ditanya ya, kelihatan kulit dehidrasi ya, kulit orang dehidrasi itu dites juga batuknya keluar enggak. Nah itu nanti akan kelihatan ya. Salah satu pemeriksaan dahak ya, kita
pemeriksaan dahak. Nah ini nggak pernah dilakukan sebenarnya sama fisioterapi. Kita suruh dia batuk. Kira-kira ada nggak suara dahak di dalam? Riak. Ya kan? Nah kira-kira ada nggak? Nah kalau kita bilang apa nggak ada, yakinin lagi pakai stetoskop. Nah ya, jadi lihat tensinya, nadi apa tensinya, kemudian kalau apa ada nyeri di kepala, hati juga kasih postural dari takutnya ada tekanan intrakranial. Ini tidak boleh. Biasanya terjadi pada apa? Pada hidrosefalus yang pakai selang. Nah, makanya diperiksa semua pasien tuh. Jangan hantam-hantam. Ya, kan ada hidrosefalus pakai kateter kan? Selang. Ya, banyak. Nah, itu nanti kamu postural dan wow, cairan naik ke kepala mati. Nah, iya. Hati-hati. Ya, tolong periksa pasien tuh secara menyeluruh sebelum tindakan. Ya. Nah, nanti tindakan selanjutnya kita tinggal mengevaluasi apa yang kita evaluasi, ya keluhan yang apa yang sudah ditemukan, jadi nggak dari awal lagi. Ya, nah itu. Rokok mana nih rokok? Enggak apa tuh kamu? Coba. Lagi. Yang kencang. Ya gimana? Nah, sini. Coba kamu ngadep sama kamu. Oke, apa? Ya, mana stetoskop? Jadi kupingnya langsung dengar kayak ini ya. Budi. Ya, ya gitu. Belum ada stetoskop. Apa? Belum ada. Ya, belum ada. Ya. Nah, Sokrates itu langsung ya. Nah, kemudian ini namanya permukaan apa nih? Permukaan apa nih namanya? Nah, membran ya. Membran. Kemudian ini bel. Ya. Terus, nah, kemudian ini kita hubung ke ini. Jadi jangan lurus begini. Makanya ini putar gini, ya, gini. Nah, gini. Ini jangan begini. Begini. Ya. Nah. Oke, jangan. Jadi nanti saya lihat di rumah sakit masang begitu, perawat banyak malu-maluin. Ya, malu-maluin. Nah, nanti fisioterapi pakainya kayak gini. Nah, gini. Berarti Ya. harus di luar sih. Jadi Kalau dia jangan keluar. lurus juga. Nah, tuh. Iya, beda. Jadi gini. Putar. Ya. Biarin aja, yang itu kan diputar, belum. Iya, Sini maksudnya aja dulu. mencong. Ya. Ya, ini silikonnya juga jelek. Murah, Pak. Nah, ya, murah. Kalau ligmen tuh mahal 1 juta. Ya iya, Pak. Ya gimana ya, Pak? Sayang Kita bukan kedokteran nih, Pak. Nah, itu Gak mampu. ya. Ya, ini di kemudian ini diperiksa dulu ini bunyi apa enggak. Ya, nah ini. Ya. Nah, kapan pakai ini? Kapan pakai ini? Kalau buat anak kecil ya, Anak-anak. Kenapa dipakai buat anak? biar lebih jelas katanya. Ya, permukaannya kecil karena dia harus nempel semua. Ini harus nempel semua. Nggak boleh ada celah. Nah, ya, jangan asal naruh, dilihat sama perawat nanti malu-maluin lagi. Ya, iya. Fisioterapi ini kadang-kadang gini, maaf aja, sosok pintar, tapi perawat udah tahu ini salah. Malu. Oke, coba siapa yang pasiennya? Coba sini. Yuda. Coba lagi dulu. Yang perokok. Mau perokok? Oh, enggak. Kenapa? Anak baik, Pak. Ini anak baik. Ngerokok aja. Ya.
Iya, ya Buka kenapa? baju. Buka baju. Nah sebelumnya kita ya, biar kita nggak terjatuh kita duduk dulu. Coba ngadap sana dulu. Coba ngadap sana. Nah kita sebelum kita periksa pakai ini kita harus lihat dulu. Kagak kelihatan. Lihat dulu apa? Coba tarik nafas. Tarik kuat. Nah ada nggak yang tertinggal di sini? Mana yang nggak sama pengembangannya? Coba ulangin. Ya gitu. Coba kamu buka baju. Ini takutnya ada masalah. Ayo. Ayo lu nih. Jam periksa. Ini Nggak ada. bayar. Coba perhatiin. Coba tarik nafas. Tarik kuat. Nah ini lebih ngembang. Ya, toh? Iya. Ini tertinggal. Nah, makanya saya bilang ini nggak kawan. Nah ya. Nah di sini coba tarik. Nah jadi kita agak kefokus ke sini. Misalnya kalau pemeriksaan ya, kita lihat dulu. Jadi nanti jangan kita periksa semua. Nah kita agak fokus ke sini, atau bisa juga semuanya nggak masalah ya. Kalau kita biar mau cepat misalnya di itu, kalau lebih bagus ya diperiksa semua ya. Nah ini suara napas harus tahu dulu. Udah diajarin belum? Asesmen gimana? Udah diajarin asesmen. Belum materi les semester ini juga lagi belajar ya Pak. Asesmen itu, ini kita dalam asesmen itu kita harus ada apa? Inspeksi, palpasi dan auskultasi. Ini untuk baru. Ya, nah, kemudian ini pemeriksaan fisik. Nanti subjektifnya, ini objektif ya, fisik objektif. Subjektifnya itu keluhannya, sesak, batuk, sekutu, nyeri dada, kemudian ada wheezing, ya, nah, kemudian keluhan aktivitasnya. Nah itu yang perlu ditanya. Keluhan utama biasanya orang datang berobat untuk kardiorespirasi kan itu. Nah untuk pemeriksaan ini harus tahu dulu suara pokok. Suara pokok itu nanti ada di yang disebut dengan suara trakeal, ya. Suara trakeal. Coba. Tarik nafas. Yuk. Tarik. 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 Panik nggak? Oke, bagus. Wih, selamat. Fred. Nah, coba nggak usah tarik nafas. Ya, oke. Nah, itu namanya suara trakeal. Jadi kedengaran udara masuk. Coba dipraktekin dulu. Harus pelan-pelan ya, karena lebih kecil lagi. Mei. Trakealnya yang lebih kecil. Nah, suaranya tentu lebih kecil lagi udara masuk. Nanti Makin budak ini. bronko pasikuler. Nanti baru pasikuler. Itu suara napas pokok. Jadi trakeal, bronkial, bronkopasikuler, kemudian pasikuler ya. Itu pasikuler itu suara di alveolus. Ya. Nah, itu makin dengarannya ini makanya makin susah didengar kalau stetoskop Abal-abal. Punya Mei yang bagusnya kayak kedengaran. Ya saya kerja dulu ya Pak. Nanti saya beli yang mahal. coba mereknya. Apa nih? Oh enggak.
Gila. Klasemen. Stetoskop Melin. Nggak ada lawan. Kok mukanya tegang-tegang banget sih? Coba. Ya, ini jelas bagus ya. Anjay. Atlet. Di belakang juga kagak kelihatan lagi. Pokoknya di Nah, ini fasikuler ya, fasikuler ini. Fasikuler itu semua permukaan paru. Ya, karena alveolus ini ya tersebar seluruh permukaan paru dan jumlahnya banyak jutaan. Kemudian penampangnya ini kalau dipotong-potong, dibelah itu kurang lebih 10 kali 10 meter. Jadi 10 kali 10 meter buat bangun rumah cukup. Ya kan? Nah, itu luas penampang alveolus. Beda kalau trakea kan dipotong, dibelah gini, dipotong. Nah, akhirnya dilempari gini. Berapa? 2,6 cm. Nah, ya. Nah, itu. Bangun rumah lu. Nanti kalau sama saya anatomi saya suruh cantumin itu. Ya, ada segmen. Saya pernah ngajarin dulu ya. Segmen ada paru. Ingat zona respirasi. Ya, ada zona konduksi. Ada, ya. Coba dilihat sebelum PPOK itu. Ya, coba dilihat. Ya, ada. Jadi ada berapa? Saya pernah juga jelaskan mulai dari trakea itu saluran napas dia diketahui ya. Karena cabang 2 sampai ke cabang 16 itu disebut ke atas 10 sampai 16 itu disebut dengan zona konduksi. Ya. Kemudian 17 sampai 23 ini disebut dengan zona respirasi. Di situ terjadi. Jadi zona respirasi ini terjadi. Jadi tolong belajar itu lagi. Ya. Ya, tarik. Lagi. Oke. Nah, ini perumusan ini gini. Coba tarik. Yuk. Nah, tarik. Ya. Boleh begini. Tarik. Yuk. kok gue ikut hari sih? Jadi boleh begini. Ya, boleh begini. Terus nah, atau boleh begini. Ya. Boleh. Oke. Nah, bandingkan kiri kanan. Kamu apa adanya sebutkan aja. Ini suaranya lebih redup. Sini lebih keras. Walaupun dia bukan suara apa? Nanti bukan suara yang nggak normal kan ada 4. Tadi yang normal kan ada 4. Yang nggak normal coba ditulis suara napas yang nggak normal. Ya. Suara napas disebut dengan suara napas tambahan. Ya. Nah, suara napas normal itu suara napas pokok. Suara napas tambahan, suara napas pokok apa? 1 trakeal, 2 bronkial, 3 bronkofasikuler, yang keempat fasikuler ya. Ini suara pokok ya. Nah, suara pokok. Kemudian suara tambahan itu ada yang disebut bronki basah, bronki kering, wheezing dan krepitasi dari pleura. Nah itu. Jadi suara itu ya. Wheezing. Nah kalau masalah bronki basah, bronki kering ini masalah sputum. Ya. Nah kalau sputumnya banyak ya dan encer ini disebut dengan bronki basah. Nah, kalau bronki kering ini yang saya bilang tadi orang dehidrasi
ya, ruang dehidrasi, dahaknya kental, ini kering, dan suaranya nanti yang keempat, yang ketiga itu ada suara wheezing. Wheezing akibat penyempitan saluran napas, misalnya pada emfisema, asma. Nah, jadi suara napasnya, ya, oke. Nah, kemudian krepitasi, ini ya, itu begini, krepitasi, ya. Kamu tarik napas, nah, tiup, gini lagi. Nah, itu ada masalah di pleura lengketan. Kan lengket, kamu tarik napas dia ngembang, copot lengket. Ya, ya, nah, ya, untung ada contoh. Ya. Nah, Apa aja Ki? kalau suara napas itu siapa yang bawa sedotan? Nggak ada. Suara pokok apa aja tadi? Nggak ada yang bawa sedotan. Oh, saya ada sedotan nggak? Nggak ada. Saya kasih contoh. Ya. Nah, gini aja. Kalau kamu air mau habis nih, kalau kamu sedot bunyi nggak? Oh, hati-hati. Ya, gitu. Ya, tapi dengan halus. Ya, ya, gitu. Kayak mau Atau nyedot ditiup. air sisa-sisa isi. Ada di atas permukaan. Kita bebek antara udara sama Tapi kepedesan. ya. Paham ya? Gue Kemarin. penasaran deh. Itu suara Iya anjir. lorogi basah. Kayak si Indah kemarin Ya, lorogi basah. minum es Oh teh. gini nih. Ya. Udah Iya. gini deh. Kemudian Balik. suara Balik. balik lorogi kering. Itu Enggak deh, enggak. sama Beneran? Iya, ini. wheezing. Karena keras kan? Ada gitu ada. Wheezing kan keras. Sana. Jadi saluran napasnya tersumbat kena ada dahak yang mengental. Sana gitu ya. Nah, bisa jadi kalau dia agak keras kayak wheezing. Oh iya, jangan ke dalam ininya. Kayak orang bengek. Wheezing itu bengek. Kok ada aja deh. asma itu wheezing, ya. Nah, kalau ada suara wheezing begitu, berarti kan ada penyempitan saluran napas. Nah, problemnya apa? Penyempitan saluran napas. Ya. Nah, nanti kalau itu bronki kering juga hampir mirip sama itu. Mirip. Bagaimana kamu tahu ini bronki kering atau wheezing? Suruh aja dia batuk. Kalau batuk di tempat yang sama, Udah jam berapa? Atau jam berapa? nah ini Tadi waktu misalnya jam wheezing berapa? ya. Kalau batuk, 8. nah lagi. Nah, Sokul kenapa? nah nggak ada lagi suara wheezing itu berarti bronki kering. Kalau ini masih ada suara wheezing itu berarti penyempitan saluran napas. Ya, nah itu. Ya, oke. Nah, coba praktekkan dulu. Gimana mereka bacanya? Ini bagus. Jangan kena skapula. Kalau pakai baju nggak tembus? Enggak lah dah. Resek-reseknya nanti. Resek-resek baju. Iya. Iya, lo kalau ke klinik aja disuruh angkat kan bajunya. Kalau ke dokter aja suruh. Suruh angkat. Pasti lu budak kan? Si Reja kan skoliosis ya? Pasti itu juga ada nafas. Iyalah keganggu. Lihat tuh klavikulanya dia. Jelas banget bedanya. Sebelum sih gue ngomong ke record dah. Ya maaf. Gimana Bi? Gak terlalu kedengeran. Coba ini. Makanannya apaan? Gak kedengeran. Jaraknya di bawah. Gimana caranya? Kok kayaknya Pakir serius banget meriksa si Reja. Dua jari nggak sih bawahnya?
Duh, deg-degan dah gue. Aku juga masih gede-gede. Anjis lu mah deg-degan. Di sela-sela ya. Lobus tengah depan. Ya, lobus tengah ya. Anterior lobus tengah lah misalnya sebelah sini. Ya. Nah, ini langsung aja kita Kelihatan gak? coba batuk dikit. Nah. Nah, coba ini juga ada Kayak pas yang lamit. perlu di pemeriksaan palpasi di sini sebelum pakai ini apa namanya? Stetoskop. Ada pemeriksaan palpasi, itu namanya pemeriksaan premitus. Ya, premitus. Coba 77. Nggak olahraga lagi. Coba 77. Ya, yang kencang. Pelan, tapi kencang. Pelan Gimana ya, Pak? Suaranya kencang. Buffering. Jangan buru-buru. 77 Ya, terus 77 lagi, 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 coba. 77 Jadi ini namanya pemeriksaan premitus. Nanti suaranya mana yang agak tinggi atau yang kurang. Yang tinggi belum tentu juga masalah, yang kurang juga belum tentu masalah. Ya. Nah, yang tinggi itu bisa juga kalau pemeriksaan premitusnya tinggi, bisa juga akibat dari apa? Dari apa? Parunya kurang lembab atau fibrosis paru. Ya. Nah, dia redup. Nah, belum tentu kan? Nanti kita Kalau di depan nggak. kita ada pemeriksaan lagi. Ini masalahnya apa? Nah, gitu ya. Ada pemeriksaan selanjutnya lagi. Ya. Nah, jadi yang redup belum tentu bermasalah, yang tinggi itu bermasalah. Cuma harus dicatat. Jadi ini suaranya ada plus berapa tingginya, rendahnya berapa. Ya, itu baru ketemu problemnya. Ya. Nah, itu 77. Ini di sini ada di sini. Ini terasa agak tinggi. Nah, setelahnya agak saya takut sensitif tangan kanan kiri saya itu beda. Saya konfirmasi kayak gini. Tetap masih tinggi yang ini. Ya, catat tinggi yang karena premitusnya ini plusnya 2. Ya. Nah, coba. Catatnya lewat otak aja. Lagi. Ya. 77 Ya. Kenapa lu ketawain? Ya. Jahit. Kalau kayak gitu nahan ketawa. 77 Ini sama, yang di atas aja beda. Ya, catat, tolong dicatat dulu. Nah, sudah itu, ya. Nah, ini tidak berhubungan sama dahak. Kalau tadi ada berhubungan sama dahak. Nah, sebenarnya kalau ini tidak berhubungan sama dahak. Ya, saya nggak usah itu. Itu nanti kan mengganggu yang punya asesmen ini. Ya, karena ini saya setiap itu saya harus ini periksa dulu dahaknya, pastikan. Ya, nah ini nanti juga kalau suara napasnya ini apa, suara nanti tinggi juga bisa dari dahak. Ya, nah jadi untuk ini perkusi begini, saya nggak usah dulu. Ya, untuk perkusi. Ya. Nah, ada spidol nggak? Mid posisi apa? Ya. Kita garis tengah. Ini nanti kalau mau melakukan segmental breathing harus tahu mana yang nggak ngembang paruhnya. Ya. Nah ini kita coba. Nah kita ambil di tengah sini, ini kuku. Ya, ini. Nah. Coba tarik nafas. Kuat, tarik kuat. Ternyata ini lebih ngembang, ini naik. Ya. Tarik
tarik kuat. Nah, ini lebih ngembang. Tadi yang suaranya tinggi yang sebelah mana? Ini ya lah. Nah, itu udah mulai dapat gambaran. Ya toh? Udah mulai dapat gambaran. Nah, jadi sini tertinggal, ini kembang, ya. Coba bawahnya. Tarik kuat. Ya. Tarik kuat. Ini sama. Ya. Sama. Bawah. Tarik kuat. Ya, ini hampir sama. Ya, kita lihat ini ya. Nah, sama. Berarti ini nggak ngembang. Tadi primitus juga ini sama. Ini yang agak tinggi. Nah, tinggi ini sudah hampir mulai kita bisa ambil keputusan analisis. Kalau tinggi, tadi saya bilang ada pengerasan atau parunya agak keras. Ya, kasarnya agak keras. Berarti kurang elastis. Jadi sini nggak ngembang. Ya, suara primitusnya tinggi. Ya. Nah, jadi di sini nggak ngembang. Oke. Nah, nggak ngembangnya ya bisa kena dahak, bisa, tapi ini yang jelas bukan dahak, nggak ngembangnya. Ya, nggak ngembangnya kena dahak. Memang apakah nanti dari bentuk toraknya ada skoliosis, bisa juga. Ya, nah, ya, nah, oke. Berarti di sini kita anggaplah di sini ada dahak atau di sini, ya. Ini kanan ya? Nah, ini kanan. Ya. Kalau kanan ini tolong kursi satu. Ayo kalau enggak di sana aja, sana aja. Ini ya. Nah, ini coba. Parunya cabangnya kayak gini ke depan. Ya, ini alveolusnya, bronkusnya. Nah, ini bronko yang apa? Bronkulus, bronkus. Nah, ini gini. Nah, nanti kalau kita dia gini ya. Nah, nanti kalau kita apa? Gini, sender gini, nah dia akan turun di sini. Nah, ini segmennya maksudnya biar minta bantuan gravitasi. Ini postural drenasi. Postural drenasi itu ya, kita mau ngeluar dahak itu melewat bantuan gravitasi. Ya toh? Nah, kemudian sudah itu baru di ya, kalau nggak keluar begini nah, biar atau nggak keluar, syukur-syukur dia langsung keluar. Kalau nggak di clapping, ya, di clapping. Kalau dia sudah batuk, udah biarin aja batuk. Ya, kalau di clapping batuk udah biarin. Kalau nggak juga baru di vibrasi. Ya, di vibrasi. Ya. Tarik. Yuk. Ya, tarik. Yuk. Nah, ingat vibrasi itu sesuai dengan arah kembali rongga torak saat ekspirasi. Ya. Oh, jangan. Nanti coba kamu lihat, perhatiin nanti banyak vibrasinya, coba tarik. Yuk. Vibrasinya ke arah sini, bukan. Ya, ke bawah, tarik. Yuk. Nah. Ya. Kenapa? Ya, karena kalau dia arah ke sini kan berlawanan. Coba tarik nafas sana. Pegang ini, pegang sini. Ini pegang, tarik nafas. Jangan begitu pegangnya gini. Pegang aja, taruh aja tangan. Jangan ditekan. Gini ya. Tarik nafas. Tiup. Arahnya kemana? Nah, ya, arah ke bawah, ke dalam, depan. Ya toh? Jadi diperas kayak gini. Nah, tarik. Yuk. Nah, gini. Jangan ke belakang gitu. Ya. Nah, itu. Jadi ada 3 dimensi. Ya. Dah.
Paham nggak? Ya. Nah itu, nah, posisinya harus diatur. Nah coba sini lagi. Oh ini. Nah coba tidur begini aja lah. Ya, Boleh enggak? nah coba ini posisi kita mau menghadap sini apa? Depan, tengah, ya. Nah, ini. Ya diatur. Nih kalau dia dahaknya nggak keluar, baru di. Ini seharusnya pakai handuk biar perih nggak perih. Ya. Apalagi anak bayi, anak kecil. Ya, oke. Tuh, ya. Jadi ininya. Coba praktekin, mumpung pasien gratis. Contoh gratis bukan pasiennya. Coba. Bikin. Ya, coba. Ya, jadi itu. Nah, ini nggak bisa. Begini. Masih kurang. Jadi ini harus naikkan, yang ini naikkan. Ya. Kurang kencang, dikit. Apanya Pak yang nempel? Ininya, berarti gini. Gini Pak. Bukan begini, bukan Gini. Ini bukan diperi. Gini, agak gini. Ya, nih tangan taruh sini nih. Nah, udah pos begini posisinya. Coba rata. Nah. Ya, begini. Ya, ada lagi coba. Mau dong. Coba. Ini bagaimana? Coba. Jangan tegang gitu. Ya, lagi. Jangan tegang. Ah, enggak. Enggak. Ini. Lemes. Kayak dijatuhin. Lemes nah. Nah, tuh lagi kencang lagi. Lemes nah. Ya, tangan dijatuhin. Jadi jangan dijatuhin. Ya. Tangan dijatuhin. Oke. Nah, ini bagus. Kita ulang. Ya, jangan merem ya, It. Ya. Jangan tidur ya, It. Ya. Nah, ini tadi vibrasi, kemudian mau batuk atau huffing, ini harus dikendorin otot perut. Ini juga harus kendor, ya. Kalau tidak, ini bisa cedera, perutnya kram, ya, nanti sakit. Jadi batuk gitu ya. Coba tarik nafas. Tahan, tiup. Tahu kan teknik batuk? Ada rangsangan. Nah, kemudian langsung inspirasi, kemudian kompresi, tahan napas, batuk. Ya toh, ekspulsi. Jadi ada ekspulsi ini bantuan dari otot perut. Ya, baik itu rectus abdominal maupun nanti juga ikut quadratus lumborum. Tahu kan quadratus lumborum? Nggak tahu? Oh, Pak. Oh, belakang lagi ya, sini samping. Dia menaikkan ini. Nah, pelviknya. Ya, itu. Nah, ini rectus abdominis. Ya. Nah, ini kalau angkat kepala, coba angkat. Nah, ini kencang. Rectus. Ya. Kalau kita beginiin, kalau gini dia terulur. Nah, kalau posisi terulur itu kerja mendadak cedera ototnya, ya. Coba Jadi angkat. harus relax. Dan tenaganya kurang. Otot kuat pada posisi middle. Jadi enggak posisi begini, tapi dari gini, nah baru dia kuat. Ya, nah ini harus tahu. Ini. Ya, coba kamu batuk dulu. Kenceng ya, batuk, tiup. Nah, tarik nafas, tahan, tiup. Tarik, kuat,
tarik kuat, tahan, tiup, tarik, Gitu-gitu kuat, enak gak? tahan, Tapi yang tiup, pasiennya kayaknya tiup, enak gak sih? tiup, batuk. Nah, huffing ya, ini Pasiennya di udah huffing vibrasi juga. gitu. Coba huffing dulu semua. Enggak gitu. Buka maskernya, nggak apa-apa dah. Terbang. Nah. Coba gini. Gini. Salsa ini. Coba huffing. Kayak ada angin di sini ya. Coba kamu. Huffing. Ayo, coba. Lagi. Kurang. Kok ada belakangnya? Lagi. Nah, lagi. Biarin aja. Lagi. Kurang, lagi. Seru banget anjir. Coba lagi. Coba. Gimana sih? Coba. Coba tidur. Nah, coba. Sampai berembun. Sampai berembun enggak? Enggak, sini kelihatan kacanya. Coba. Kan segmental. Ya toh? Perlu segmental. Segmental breathing. Jadi segmental itu kita cek tadi paru-parunya dia. Ini enggak ngembang di upper Kanan. segmen Kanan. apikal kanan. Ya toh? Ya. Apikal kanan. Ini enggak ngembang yang di depan. Enggak ngembang. Ini harus dikembangkan dengan teknik segmental breathing. Ya. Nah, coba lihat nih. Tadi yang kanan ya. Yang kanan coba kamu lihat sini. Nih. Lihat nanti. Yang kanan ya, ini ya. Nah, ini juga beda. Ini lembek, ini agak keras ya. Nah, kita lakukan segmental breathing gini. Nah, nanti saya jelasin. Lihat, udah. Nah, tarik dulu, tarik kuat, tarik belum. Oke, tiup coba. Kita mastiin ini ngembangnya gimana. Ya, tarik kuat, dorong, tahan. Nah, ini bisa juga kita kecilin sini, ya, biar tekanannya lari udara dari sini. Tarik kuat, dorong, tahan. Ya, relax. Ya, tarik, kuat, tarik. Relax. Aku juga ikutan Nah, jadi yang sebelah sini kita nih, ya, ini nggak ngembang semuanya, memang bentuk toraknya kayak gini, ya. Coba ini, tarik, kuat, dorong sini. Nah, ini udah mulai dia dorong sini, relax. Tarik, kuat, tarik, dorong sini, tarik. Nah, dia berusaha mendorong sini. Nah, ini ada stimulasi di sini proprioceptif. Ini dirangsang otot sini untuk bekerja ya. Tarik, kuat. Nah, jadi kita mengembang ini di sini distimulasi. Ya, tiup, relax. Nah, terasa. Tarik, kuat. Dorong tangan saya, ya kan? Nah, otot ini bekerja. Nah, coba sini tangan kamu. Tapi dari sini ya, dari sini. Nah. Ya, relax. Tarik, kuat. Dorong. Nah, dia berusaha. Terasa nggak? Relax. Lepas. Ya. Nah, ini kita ngembangin per segmen parunya. Ya. Nah, jadi ini yang distimulasi itu otot. Otot bantu pernapasan itu harus distimulasi untuk mengembangkan toraks. Ya. Jadi pada ini kita tempel di sini. Saat inspirasi ini kita kasih tekanannya otot sampai tertekan
mentok ke kulit tulang. Ya. Jadi jangan begini. Coba tarik nafas. Tiup. Wah, kan fisioterapi banyak gini. Siapa itunya? Tarik, ditekan kuat-kuat, habis tenaganya pasien. Ya, habis. Kena dia tarik kuat. Ini kamu tahan, dia narik. Ditahan, ya. Nah, boleh kamu tanya senior kamu yang sudah praktek, pasti begitu. Ya. Coba. Ini tarik. Nah, ini ditahan, berat. Tiup, tekan lagi, tambah kempes paruhnya. Nah, ini kita mengimbangi, ya. Nah, ini nggak tahu, memang dari dulu gitu, ya. Nah, jadi ini tarik, kuat, tarik kuat. Nah, dia berusaha, ya, relax, ya. Nah, itu segmental breathing tujuannya untuk pengembangan paru, ya, per segmen. Ya, nanti kalau sini begini lagi, tarik kuat, tarik, dorong nih, dorong. Nah, dia berusaha ke sini, relax. Ya, tarik kuat, tarik, tahan 1, 2, 3, relax. Ini boleh dilakukan 4-6 kali, 1 menit lah. Tidak boleh lebih dari itu. Kamu ingat, ini pasien sesak, ya, ada masalah paru pasti sesak, ya. Kerja aktivitas sedikit mungkin sesak. Dia saat nggak normal, dia biasa mungkin tidak sesak. Saat dia mulai itu aktivitas dia sesak. Pasien sesak ini, kalau kamu terus-terusan menggunakan otot bantu dia akhirnya dia tambah sesak. Ya kan, makanya sudah batasi. Itu satu. Yang kedua, ini otot ini harus istirahat. Ya. Karena dia kalau sudah berlebihan dalam keadaan sesak, otot ini akan menggunakan tipe exercise-nya anaerobik. Ini tidak bagus. Ya. Ya, ini akan memproduksi asam laktat nanti. Ya, kalau asam laktat ini akan menyetop, ya, untuk sumber energi, ya, ATP, adenosine triphosphate, itu akan di stop nanti, ya. Nah, makanya harus istirahat. Berapa menit istirahat? Ya 30 detik, ya, 2 menit lebih bagus. Kalau 30 detik itu dia baru dapat 50% mulai pemulihan. 2 menit 100% pemulihan otot. Baru ATP-nya kembali lagi. Ya, paham ya? Nah, ini perlu dosis itu begitu. Jangan hantam saja nggak pakai dosis. Capek, Pak? Capek, Bu? Orang adaptasi sama capek. Iya. Tapi akibatnya apa? Dia ototnya akan atrofi. Nah, ya, nah ini perlu dosis latihan, ya, maupun muskuloskeletal tetap harus dosis. Kalau tidak, dia akan nyeri. Kenapa? Pegal. Katanya asam laktat penyebab pegal. Salah, bukan. Ya, tidak, asam laktat tidak menyebabkan pegal. Ya, itu pegal akibat dari trauma exercise-nya melebihi dosis. Jadi ada sel-sel yang cedera, jadi pegal. Bukan asam laktat. Ya, rekam bukan asam laktat, nanti kasih tahu. Ya, nggak apa-apa. Ya, nah ini biar belajar lagi. Ya, belajar lagi. Itu tahun 80-an tuh iya. Begitu. Sekarang udah beda. Karena asam laktat begitu kita istirahat, dia diolah lagi menjadi energi ATP. Ya, tapi itunya nggak hilang, pegalnya sampai 90 jam. Sampai cedera 90 jam, berapa hari? Kadang-kadang sampai. Jadi dari 24 jam sampai 90 jam. Ya. Nah, itu teorinya.
Ya, tapi bukan saya hanya membaca. Tapi itu yang bisa saya terima. Ya. Oke, nah ini power, tarik kuat, dorong tangan saya, dorong kuat. Nah, dia dorong sini jelas deh. Relax. Ya. Tarik kuat, dorong tangan saya, kuat. Ya kan? Nah. Ya. Tarik, dorong, kuat. Relax. Tapi kalau saya udah jago jadi pakai beginian. Kalau kalian jangan belajar. Ya. Tarik, kuat, dorong, ya. Dorong. Ya. Nah, itu. Kalau kalian jangan. Pakai apa, Pak? Hah? Kalian tetap aja begini. Ya. Kalau saya udah itu tarik kuat, dorong. Ya. Ya gitu. Ya. Nah. Kalau buat perempuan gimana? Ya, mau kenapa? Kan ketekan. Iya, Apanya? Payudaranya? Sini kamu. Bisa saya bikin nggak tertekan. Ya, toh? Semangat, Kak. Ya, tarik. Kan biar lancar. Nah, misalnya di tengah sini, kamu pegang sini aja, kamu aja megang. Pasiennya suruh megang, jangan tegang. Biasa. Nah. Ya, tarik, kuat, tarik, tahan. Relax. Oh, tarik, kuat, tarik, tahan. Jadi tangan terapinya di atas tangan pasien. Iya, ini nggak ada di teori, ini etika saya. Ya, iya kan? Terapi itu jangan ditelan dari barat ke sini. Ya, lihat budaya sini. Ya, kalau dulu saya praktek itu telanjang semua kulitnya. Telanjang, anatomi telanjang. Ya, fisiologi telanjang. Pakai cancut doang. Dengan cewek-cewek. Nah, ya. Jadi ya masa di sini saya mau begitu? Kan enggak. Ya. Ada etikanya. Ya. Nah, kalau sini boleh. Ya. Nah, kita cari iganya. Ya, tarik, kuat, tarik, dorong. Relax. Tarik, kuat. Nah, rasa nggak? Iya. Ngembang nggak sini? Ngembang. Nah, ya, tolong kalau kita mau ngembangin paru, volumenya harus dibesarkan, volume parunya, ya, posisinya yang diatur. Bagaimana volumenya besar? Ya, toh? Jangan mau ngembangin sini ditengkurepin, kagak benar. Ya, gitu. Ya, kalau yang lower sini, coba ngadep sana. Ya, miring. Nah, misalnya gini, coba coba ambil. Nah, ini kita mau ngembangin sini, ini yang nggak ngembang, coba angkat kepala kamu, angkat lagi, ini ditindihin. Tindihin. Nah, ini ya, kita mau ngembangin sebelah sini, ini bisa semuanya, bisa segmen. Coba tarik nafas, kuat, tarik, tahan, relax. Nah, sebelah sini kan nggak kena, karena ditekan, udaranya larinya Kuat yang atas. ya sini. Ya, tarik, kuat. Nah, coba kamu relax. Nah, ya kan? Nah, coba kita sini, tarik, dorong, kuat, relax. Ya, lalu di sini tiup dulu, relax dulu, tarik, kuat, tahan, relax. Ya, tarik, kuat, tahan, relax. Ya, waktu relax tangan saya juga relax. Ya, tarik, wah. Nah, ini nekan, jangan dinekan. Kalau saya nekan ototnya, bukan tulangnya. Ya, nanti prakteknya senior bikin sampai ke tulang-tulangnya. Ya, memang itu stimulasi kan bukan. Stimulasi otot proprioceptif.
Ya, nah ini. Nih ya. Udah terasa ngembang sebelah sini? Nah, itu. Oke, nah ini segmental breathing. Jadi kita harus cari volumenya yang lebih besar biar tekanannya turun, udara di luar gampang masuk, otot juga nggak terlalu lelah. Karena udah ada udara udah, jadi otot napasnya tinggal membantu saja. Ya, nah, ini untuk teknik pengembangan paru. Ya, nah itu awal konsepnya sama deep breathing tekniknya, cuma kita deep breathing untuk mengembangkan paru untuk secara keseluruhan, ya. Kemudian segmental itu pengembangan paru segmental, ya, per segmen. Jadi tujuannya segmental breathing pengembangan paru per segmen, ya. Nah itu juga saya lebih suka 6 kali itu ada selanya, ada jedanya. Saya nemu ya, nemu dari ini teori dari McKenzie, ya. McKenzie itu tarik napas, tahan dalam, tahan, nah relax, nanti baru istirahat 60 detik, 1 menit lah. Terus tarik lagi yang kedua, istirahat 45 detik, lagi 30 detik, terus 20 detik, 10 detik, dan 6 ya. Nah, tapi itu buat saya sendiri, ya, buat saya sendiri. Jadi ya itu, karena saya kembali ke fisiologi otot itu tadi, dia ada jeda istirahatnya. Kalau pertama itu ya 30 detik otot itu langsung kaget, ya, langsung kaget, dia memproduksi pembakarannya pakai anaerobik. Nah nanti ada grafiknya, ya. Nah itu jadi saya kait mengait lah teorinya itu, ya, kait mengait teorinya. Nah, dah. Kemudian apa lagi? Ini jadi apa? Itunya sudah deep breathing, segmental. Segmental udah. Pure sleep breathing. Nah, pure sleep breathing. Nah, kita periksa lagi. Suaranya, napasnya wheezing apa enggak? Kemudian pola napasnya pulse sleep apa enggak? Tahu pola napas pulse sleep? Ya, kamu sini. Sini. Buka maskernya ada sana. Biar aja mereka kena kumannya. Ya, nah coba kamu lihat. Nah, pulse sleep. Ya. Dia tarik napas juga ini. Coba tiup. Enggak, tiup aja. Kurang agak gini. Ya, tiup lilin, benar. Tiup lilin. Jadi ini kerja, tarik napas. Tiup. Jangan terlalu bawa jauh. Lagi tarik. Tiup. Lagi. Nah, ini pola napas. Ya, agak lama dia niup, tarik. Nah, lama niupnya, tiup. Mobilisasi udah belum? Udah ya. Tarik, tiup. Ini belum ini. Lama. Nah, ini positif, ya. Jadi kesulitan ekspirasi, dia ekspirasinya mulutnya terbuka. Ini sudah otomatis kita mengadopsi dari pasien saja. Puslit itu memang para ahli dulu, dia mengadopsi dari teknik pasiennya, cara pasien bernapas saat ada penyempitan saluran napas. Itu dari pasien diadopsi sama terapis. Nah, dibikinlah teknik pulse sleep breathing. Ini ceritanya, ya, sejarahnya kan gitu. Jadi pulse sleep breathing ini pola napasnya pola napas pulse sleep. Jadi ekspirasinya jauh lebih panjang dan itu sulit. Dia bertenaga, ekspirasinya bertenaga. Ini pola napas pulse sleep, ekspirasinya bertenaga. Kalau dalam teori, dalam pernapas biasa,
ekspirasi pasif apa aktif? Pasif apa aktif? Ya pasif, ya toh? Masa? Dia buka lagi ya buku saya nanti ya. Buka lagi. Ya, buka lagi. Yang pertama kali ketemu pertemuan sama saya. Ya, saya masih ingat. Ya, saya lihat mekanika pernapasan ventilasi ya. Lihat. Jadi bagaimana inspirasi, bagaimana ekspirasi. Ada. Ya. Bulan Oktober ya. Kemarin tuh. Iyalah. Oh, patokan. Iya, patokan dia. Iya. Ada. Kan saya jelasin awalnya. Iya. Bagaimana anatominya, bagaimana fisiologinya. Fisiologi itu ventilasi, difusi, perfusi. Nah, ventilasinya ini mekanika pernapasan. Ada di situ. Ya, ada. Jadi ini dia ekspirasi bertenaga dan panjang. Ini pola Posley. Ya. Kenapa? Setelah kita periksa ternyata ada bunyi wheezing. Tahu bunyi wheezing? Kita periksa pakai stetoskop. Periksa dulu pakai stetoskop ya. Benar nggak dia ada penyempitan saluran napas? Ya. Nah, biasanya di mana? Di bronkus ya. Bronkus ya sini. Tadi 6 titik itu. Ya, nah ada wheezing. Nah, itu. Nah, itu berarti kan ada penyempitan saluran napas. Ya. Terutama akhir ekspirasi, dia kesulitan untuk keluar udara, ya. Makanya dilakukan full sleep breathing. Saya tidak bicara per kasus. Saya bicara tentang problem. Problem apa full sleep breathing ini? Ngatasi problem penyempitan saluran nafas. Nah, gitu ya. Dan problem apa? Dan problem gangguan pertukaran gas, CO2-nya lebih tinggi. Lihat analisa gas darah sebelum full sleep breathing. Ya, AGD, analisa gas darah. Kalau perlu dilihat lagi hasil ronsennya. Ada hiperinflasi apa tidak? Saya juga pernah jelasin dan saya keluarin ujian. Ya, itu. Jadi ada sebelum kita melakukan tindakan, ya kita periksa dulu problemnya ini. Ya, nah jadi saya tidak bicara tentang kasus, saya bicara tentang problem. Jadi problem ini, ya dilihat nanti analisa gas darah dan pemeriksaan stetoskop. Ada bunyi wheezing enggak? Ya kan? Pemeriksaan analisa gas darah nanti kelihatan ini pH-nya berapa, kemudian CO2-nya berapa, tekanan CO2-nya. Ini asedosis respiratorik atau asedosis metabolik, ya. Nggak tahu udah pernah belajar apa belum, ya. Nah ini harus tahu, karena tujuan bernapas adalah satu untuk mengatur pH, itu salah satunya. Ya, nah pH ini tergantung dari PCO2, bukan O2, tergantung PCO2 sama HCO3. Ya, nah kalau metabolic acidosis acidosis metabolik ini ada problem di mana? Problemnya di metabolik, yaitu di ginjal, akan berkompensasi sama pernapasan. Nah itu ya, akan terkompensasi sama pernapasan. Makanya perlu sebelum tindakan lihat dulu hasil labnya, ya, hasil spirometrinya. Dilihat hasil spirometrinya juga kalau mau ngasih full sleep breathing. Bagaimana hasil spirometrinya? Nah, FP E1 ya. Jadi ya volume tekanan ekspirasinya kurang dari 80% dari nilai prediksi.
Ya, nah itu. Jadi ekspirasinya yang kurang. Paham ya? Insya Allah. Kalau ekspirasinya kurang, apa yang terjadi? Ya, berarti CO2-nya kurang keluar. Banyak Apa yang terjadi? CO2-nya meningkat. Bagaimana tahu? Dari analisa gas darah. Paham? Nggak? Nah, gitu. Ya. Oh, jadi ini puslip. Datang-datang, oh gini, polanya gini langsung puslip aja. Tahu-taunya apa? CO2-nya rendah. Ah, gimana? Gimana? Meninggoy. Lagi bingung kan? Apa yang terjadi? Ya, bisa hipoventilasi. Nah, masalah lagi. Salah baru. Nah, masalah baru. Ya, nah jadi rumit lah belajar paru. Ya, Benar, Pak. rumit. Tapi 3, 4, 5, ya. Tarik, tiup. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Ya, tiup. Jadi inspirasinya boleh rileks, boleh ditarik sedikit, nggak apa-apa, 2 hitungan. Ekspirasinya, kalau tadi ekspirasinya panjang, bisa lebih dari 4. Ya, lagi, tiup. Ya, mana minta tisu deh. Nah, ini juga akan terlihat kemampuan ekspirasi pasiennya, akan terlihat dari tisunya. Coba, yuk. Wah. Wih, Ya. mantap. Pasiennya dekat kayak gini nggak bisa, nggak niup. Makanya ini yang apa? Yang penyempitan saluran nafas enggak. Ya. Nah, ini coba. Tiup aja. Berarti nggak usah tarik. Nggak usah, tiup aja. Tiup, kuat. Lagi, Mau ketahui. lagi, tiup. Tiup-tiup dah. Ya, nah jadi Wih, tiupnya jangan mantap. begini. Ya, kelipat ini lagi. Ini udah nyempit, dilipat ini lagi. Ya, jadi push-lip breathing Latihan itu hipobar dah. istilahnya pernapasan bibir. Ini. Ya, pernapasan bibir. Kenapa bernapas bibir saat ekspirasi? Karena penyempitan saluran napas ini ciri khasnya dia menyempit saat ekspirasi. Makanya dibikinlah mulut begini biar tetap terbuka saat ekspirasi. Ini tujuannya, jangan ada halangan. Jangan begini, ini ketutup lagi. Ya. Ya. Jadi selama ekspirasi mulut terbuka, saluran napas sampai ke bawahnya tetap terbuka. Karena masalahnya ini misalnya hambatan jalan napas, penyempitan saluran napas, ini dia kesulitan saat ekspirasi. Makanya push-lip breathing, pola pernapasan push-lip itu ekspirasinya memanjang. Panjang. Ya, nah ini tujuannya untuk mengembalikan pola napas juga sebenarnya. Tapi pola napas bukan mengembalikan pola napas. Kita sebenarnya yang kalau untuk asma bolehlah kita mengurangi kerja otot bantunya sini untuk mengurangi CO2-nya. Ini untuk mengurangi CO2 ya. Nah, kalau CO2-nya itu jangan dikasih ini. Mengurangi CO2 dan juga untuk mengurangi kerja otot bantu pernapasan, terutama inspirasi. Kenapa inspirasi? Inspirasi kenapa? Kamu tarik nafas, tiup, tapi jangan panjang, tarik lagi, tiup, jangan dikeluarin semua, tarik lagi, tiup. Jadi jangan dikeluarin semua. Karena pasien penyempitan saluran napas, udaranya nggak keluar semua. Walaupun dia panjang, tapi nggak keluar semua. Kenapa? Nggak mungkin dia keluar semua.
Karena di atas sudah tuntutan lagi. Tarik Saya nggak napas bisa dikeluarin begini terus. Saya butuh oksigen baru lagi. Ini tuntutan, ya kan? Ini yang belum keluar, ini udah minta lagi. Belum keluar, minta lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Itulah yang disebut barrel chest. Ya, barrel chest. Nah, barrel chest itu yang disebut barrel chest ya. Jadi ini harus dikeluarkan. Kalau sudah barrel chest, udara masuk juga sulit karena tekanannya sudah tinggi. Makanya nanti inspirasinya jadi bertenaga, ya. Awalnya tidak, lama-lama bertenaga. Ya. Coba sini kamu. Nah ini biar kelihatan, buka lagi Bu bajunya. Ya itu kali juga. Ya. Jadi push sleep itu begini nanti. Ya. Ya, coba tarik nafas. Tarik, kuat, tahan, tiup. Stop. Tarik. Stop. Stop lagi. Tarik. Stop. Tarik. Nah, ini sampai maju. Nah, ini barrel chest. Ini ini sampai sini. Nah, ini kamu lihat ini kesulitan dia tarik nafas. Tarik nafas. Nah, bertenaga. Nah, ini. Ya. Nah, jadi inspirasinya jadi sulit akibat awalnya inspirasi yang susah. Ya, ini bisa menyebabkan barrel chest. Paham ya? Nah, dah. Tinggal bagaimana ngeluarinnya? Coba tadi kayak tadi. Nah, tiup. Tiup. Yang lama terus. Nah, turun nggak? Nah, relax aja, udara masuk. Lagi. Nah, udah, tiup. Nah, jadi ini kita ngambil, jangan dibilang suruh tarik nafas kayak tadi ya, bukan. Ini kamu melihat barrel chest bagaimana dia turun saat ya tarik nafas. Nah, ini kita barrel chest. Bagaimana agar ini turun? Ini kan tingkat pernapasannya tinggi ini. Tiup, tiup. Tiup. Nah, oke. Nah, coba ini tiup. Tiup. Enggak usah tarik nafas. Jangan lama. Yang lama, yang lama. Tiup. Ketawa tuh. Tiup. Tiup, santai, kurang nih. Kurang terbang juga nih. Ya, lagi. Ya, nah ini post sleep breathing. Jadi inspirasinya relax aja. Ya, untuk sementara relax. Nanti nggak tahu, nanti kita lihat lagi ada penelitian yang baru. Ya. Ya Pak. Karena ini berkembang terus. Ya, ada sampai baru. Ya. Nah, ini kapan? Berapa kali? Tidak ada berapa kali. Ya, tidak ada berapa kali. Kita lihat aja nanti pasiennya. Karena ini bisa juga dipakai setiap dia melakukan aktivitas. Ya. Setiap melakukan aktivitas, ya, dia harus pakai, bisa pakai. Tapi kamu narik napas biasanya gimana? Coba. Tarik napas. Biasa, Pak. Pakai tangan gimana? Ini ya toh? Coba. Nah, coba. Nah, itu tarik nafas. Tiup. Kalau pada push sleep itu kadang-kadang misalnya pada asma, POK, emfisema, tarik nafas ini. Kalau tarik nafas waktu turun, ini niup dulu. Ya, relax, tiup juga, relax, tarik nafas, ketika tiup juga. Naik tangga juga gitu, setiap naik tiup. Ya, dia naik tiup. Ya, setiap ototnya bekerja tiup. Nah, gitu. Ya, nah itu untuk memudahkan dia ekspirasi. Ya. Nah, itu pernah. Nah, ini push sleep breathing. Ya. Push sleep breathing ini tujuannya untuk mengatasi hambatan jalan darah dan mengatasi peningkatan CO2 dalam darah. Ya,
Nah, sekarang saya harus mencantumkan tujuannya dengan analisa gas darah, biar kalian juga mau melihat analisa gas darah nanti praktek. Ya, harus saya cantumkan. Ya, nah, di breathing exercise itu sama, ya. Nah, kemudian, setelah itu ada control breathing, ya. Nah, kemudian baru dahaknya dikeluarkan dengan teknik huffing atau coughing, ya. Nah, tadi kita sudah bicara dosisnya. Nah, kalau deep breathing ini tadi segmental breathing kan sama deep breathing ya, cuma sama-sama pengembangan paru, cuma kita kalau segmen itu per segmen. Nah, deep breathing itu dosisnya berapa per menit? Hanya boleh bisa dilakukan 4 sampai 6 kali. Ya, dilakukan 4 sampai 6 kali. Baru diikuti control breathing. Control breathing berapa kali per menit? Ya, 12 sampai 16. Ya, ambil paling bawah aja, 12. Ya. Nah, baru nanti diikuti deep breathing lagi, control breathing lagi, ya. Deep breathing lagi baru huffing. Jadi 2 kali deep breathing, bisa 3 kali deep breathing, 2 kali control breathing, ya, 2 kali control breathing. Nah, ini HCBT, ya. HCBT itu salah satu teknik juga untuk pengeluaran sputum itu, tapi cara canggih, ya. Nah, kalau saya banyak pakai itu karena malas nyentuh pasien, ya, pakai itu aja. Atau autogenik drainase, ya. Kalau paham, Autogenik kayak drainase itu nggak juga mesti. pengeluaran sputum, ya. Nah, jadi HCBT itu coba di sini kamu. Senang. Nanti kalian terima kasih Modal sama itu. dia. Makasih Zaid. Kalau ujian kasih aja nyontek sama dia. Dia yang nyontekin kita. Kalau dia nggak kasih tahu, bantu-bantu. Ujian tuh kasih teman. Oh. Ya. Jangan pelit-pelit, yang kasih lah. Enggak Pak, kelas kita mah baik. Baik. Pap.